bisa kita bicara pakai gerobak selesai, nggak bisa. Itu harus pendidikan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi sahabat pemilih. Kembali lagi dalam acara talk show KPU Kebumen Menyapa, dari Sapa Jadi Tahu. Pada kesempatan kali ini, saya Fitroh Amalia akan menemani Jumat pagi Anda dengan obrolan dan bincang-bincang menarik seputar kepemiluan. Sahabat pemilih, fungsi adalah konsepsi, peranan adalah aksi. Konsepsi itu tidak menjadi fungsional jika aksi mengalami keterkungkungan. Oleh karena itu, aksi memerlukan ruang dan kesempatan, seperti halnya fungsi dan tujuan partai politik, yang salah satunya adalah sebagai sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat, sangat diharapkan masyarakat sebagai wujud nyata dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, pada talk show hari ini kita akan membahas mengenai fungsi partai politik sebagai sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat. Sudah hadir bersama kita di studio Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Kebumen, Bapak Damar Priambudi. Selamat pagi, Pak Damar. Selamat pagi Mbak Lia. Terima kasih untuk KPU atas undangan yang spesial di hari ini. Kemudian salam untuk semua sobat pemilih di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kebumen. Terima kasih Pak Damar. Mungkin kita hari ini akan ngobrol-ngobrol nih Pak, berbincang-bincang tentang kepemiluan, dan sesuai tema kita ini sebagai partai politik sebagai sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik, saya akan bertanya banyak nih kepada Pak Damar ini Pak. Siap, terima kasih Mbak Lia. Di masyarakat ini, saat ini masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa partai politik itu hanya butuh konstituen itu pada saat pemilu saja nih Pak. Menurut Pak Damar gimana nih tanggapannya? Jadi menurut sudut pandang kami, memang itu adalah realita yang kita hadapi di kehidupan berbangsa di Indonesia ini, khususnya Kabupaten Kebumen. Jadi ini sebenarnya memang tepat, memang sumbernya adalah pada kurangnya pendidikan politik untuk masyarakat. Seperti kita tahu bahwa di seluruh Indonesia, tidak hanya Kebumen, itu tingkat pendidikan kita bisa lihat berdasarkan data itu masih rendah. Bisa dibuktikan dengan data kalau kita lihat dari berbagai sumber itu tingkat pendidikan yang lulus di strata 1 itu mungkin hanya sekian persen, mungkin hanya di bawah 20%, mungkin seperti itu Mbak. Ya, itu berarti mempengaruhi pandangan masyarakat ya Pak. Selama ini kan kalau pandangan masyarakat itu lebih mengenal partai politik itu dalam masa tahapan, dalam masa tahapan politik, dan mungkin mereka juga merasakan kinerja dari partai politik itu juga masa tahapan pemilu. Ya, nah, masa tahapan setelah pemilu mungkin mereka abai tentang partai politik itu apa, siapa saja partai politik itu, mereka abai. Itu bagaimana menurut Pak Damar? Ya, ini saling terkait dengan yang tadi, pertanyaan pertama. Jadi sumbernya ada pada pendidikan politik. Dengan apa yang dialami oleh bangsa kita ini kan, dari tingkat pendidikan politik masyarakat yang masih rendah ini, akhirnya membawa ke arah bagaimana masyarakat melihat kegiatan politik ini seperti apa, itu kan mempengaruhi. Sebenarnya kalau kita boleh bilang bahwa pendidikan politik ini penting, khususnya untuk salah satu yang mungkin cukup penting adalah untuk mempertahankan keutuhan bangsa dan negara. Kenapa kita bisa bilang seperti itu? Karena kita sebenarnya berpolitik itu bukan tujuan pribadi ya, secara ideal sebenarnya kan. Betul. Ini sebenarnya adalah tujuan bersama. Karena kita negara demokrasi. Benar Pak. Jadi ada di sila keempat ya, kerakyatan, bahwa kita bangsa negara itu bagaimana kita menyalurkan pendapat dan sebagainya itu melalui perwakilan ya. Itu mutlak dibutuhkan peranan partai politik di Indonesia ini. Nah, itu tepat sekali bahwa ini akhirnya menjadi sebuah lingkaran yang terus-menerus sampai sekarang belum bisa pecahkan solusinya, karena ya tentunya semua harus diperlukan peranan seluruh stakeholder ya. Jadi dari KPU, terus Bawaslu, terus partai politik sendiri, dan pemerintahan. Masyarakat tentunya juga. Masyarakat. Nah, jadi yang pertama mungkin paling penting adalah tugas dari pemerintah.
Kalau kita bicara di Kebumen berarti Pak Bupati dan seluruh jajaran itu perlu untuk melakukan pembinaan kepada pelatihan kepada seluruh masyarakat. Bagaimana caranya? Itu sebenarnya bisa diprogramkan. Jadi masyarakat harus paham dulu bahwa politik ini bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara. Mungkin seperti itu. Jadi pendidikan politik itu bukan hanya tugas partai politik saja, Benar. tapi tugas pemerintah juga untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat nih, Pak. Benar sekali. Nah, tadi yang Pak Damar bicarakan bahwa ini sebagai wujud perwakilan partai politik itu nantinya sebagai wujud perwakilan aspirasi masyarakat ini, Pak. Nah, kalau sekarang tuh kan masih banyak anggapan bahwa partai politik itu belum bisa menjadi representasi konstituen atau perwakilan aspirasi masyarakat itu. Nah, menurut Pak Damar ini gimana? Dan bagaimana cara membuktikan bahwa partai politik itu bisa loh itu kita membuktikan bahwa dari aspirasi masyarakat ada tindak lanjutnya? Pertanyaan yang bagus. Dan ini sebenarnya kalau dibahas jadi panjang banget ya. Itu kan. Dari yang ditanyakan Mbak Lia kan bagaimana membuktikannya ya. Iya. Jadi membuktikan bahwa sistem yang kita lakukan berarti kan ini sebenarnya sudah bisa mewujudkan aspirasi masyarakat atau belum kan itu ya. Iya. Berarti kalau gitu kita harus cari tahu dulu sebenarnya aspirasi masyarakat seperti apa sih yang dibutuhkan. Nah, kalau sebentar saya ini dulu ya, Pak. Kalau masyarakat mungkin selama ini punya aspirasi nih, Pak. Ya. Tapi mungkin mereka bingung untuk menyalurkan aspirasi mereka. Itu sebenarnya bagaimana cara masyarakat itu menyampaikan aspirasinya itu seperti apa, Bang? Kalau secara teknikal ya sebenarnya cukup dipahamkan bahwa masyarakat untuk anggaplah secara personal ya, secara pribadi saya ingin pemerintahan yang seperti ini ya. Berarti otomatis dia kan ada beberapa cara untuk menyampaikan aspirasi melalui media misal, melalui tulisan kalau misalkan secara personal mereka mampu. Kalaupun tidak mampu hanya satu caranya karena tadi ada perwakilan. Berarti memang murni kita hanya bisa melalui perwakilan. Yang secara nyata bisa dilakukan memang hanya dengan Orsospol atau dengan partai politik yang telah disahkan oleh negara, paling seperti itu. Nah, kalau setelah masyarakat itu menyampaikan aspirasinya ini, Pak, itu kan nanti akan ditindaklanjuti oleh wakil rakyat kita itu, Pak. Itu bagaimana wakil rakyat itu menindaklanjuti? Karena seperti yang kita tahu, aspirasi masyarakat itu nantinya yang bisa digunakan untuk merumuskan kebijakan yang akan dibuat. Gitu. Berarti kita akan bicara ke sistem kita, demokrasi kita yang multi partai ya. Seperti kita tahu bahwa di Indonesia ini ada multi partai, jadi cukup banyak partainya. Dan masing-masing partai tentunya kan sudah memberikan punya ideologinya masing-masing. Tentunya untuk semua mesti untuk kesejahteraan, untuk tujuan berbangsa dan negara kan. Nah ini tinggal masyarakat bagaimana memilih kan. Saya ada kebutuhan memperjuangkan apa dan mereka akan memilih partai yang mungkin sama dengan visi misinya kan. Nah seperti itu, jalurnya seperti itu. Nah ini yang perlu dipahami kepada masyarakat sebenarnya ini. Nah sebagai contoh kalau seperti ini kan kita dari Partai Perindo ya. Partai Perindo kita punya sebuah ideologi ataupun tujuan visi misi ya baiknya. Kalau ideologi kita semua Pancasila kan. Nah, kita punya mengambil ideologi Pancasila sebagai visi perjuangan kita yaitu persatuan Indonesia. Nah, bagaimana persatuan itu bisa kita raih? Tentunya ada faktornya banyak ya. Nggak mungkin kalau dari kita sudut pandang kita bahwa untuk mencapai persatuan tentunya satu kesenjangan sosial nggak boleh ada. Selama ada kesenjangan nggak mungkin ada persatuan karena mesti ada gap di antara itu. Nah, makanya perjuangan kita di Partai Perindo itu apa ya? Itu yang pertama untuk mengarah kepada tujuan kita persatuan Indonesia adalah yang paling dasar adalah pendidikan. Jadi kita harus berjuang untuk bagaimana sih meningkatkan pendidikan di masyarakat. Nah, itu salah satu visi kita lah supaya kalau misalkan dari konsisten yang memang tertarik dan ingin bergabung dalam wadah perjuangan di Partai Perindo untuk tujuan persatuan, berarti kita semua harus berjuang kan. Jadi dengan visi misi tersebut, jadi konsisten masuk, mereka harus punya tujuan yang sama
seperti pepatah sapu lidi kan sebenarnya simpel ya. Sapu lidi adalah satu kesatuan dari lidi yang sebenarnya kita patahkan itu gampang, tapi ketika jadi satu itu menjadi kekuatan. Iya. Nah, itu perlu ditanamkan pada masyarakat bahwa visi misi untuk berkegiatan politik itu visi misi harus menjadi tujuan utama. Nah, jadi ketika konstituen itu sudah mempunyai visi yang sama, bergabung dengan suatu badan wadah sebuah perjuangan politik, ya kita hanya punya satu tujuan, yaitu untuk persatuan Indonesia, dan semuanya sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang dan sebagainya. Jadi semua partai politik yang lolos pasti berlandaskan Pancasila. Ya, mungkin seperti itu, Mbak. Kalau membuktikannya tadi yang belum jawab, untuk membuktikannya ini sudah sesuai atau belum, itu agak cukup kompleks ya pembuktiannya, karena banyak ya banyak sampai sekarang masih banyak yang bergabung dengan partai politik dengan tujuan pribadi, karena kurangnya, tapi bukan salah, tapi karena kurangnya edukasi pendidikan politik di masyarakat, mungkin seperti itu. Sahabat pemilih, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kembali lagi di acara talk show KPU Kebumen Menyapa, dari Sapa Jadi Tahu. Masih bersama saya dan dengan Ketua DPD Perindo Kabupaten Kebumen, Bapak Damar tentunya. Dan masih membahas mengenai fungsi partai politik sebagai sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat. Tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana cara masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh para wakil rakyat kita. Dan Pak Damar, ini kita sekarang dalam tahap menuju ke pemilu nih Pak. Pemilu itu kan merupakan sarana evaluasi masyarakat terhadap partai politik, sekaligus juga bukti kepercayaan masyarakat terhadap partai politik sebagai wadah dan jalur sikap politik. Nah, itu bagaimana wujud atau cara partai politik meyakinkan dirinya layak sebagai wadah aspirasi tersebut? Oke, terima kasih. Jadi kita bicara secara umum ya. Jadi partai politik bagaimana sih meyakinkan konstituennya ya. Itu sebenarnya ya hanya dengan satu hal ya, yaitu dengan tindakan nyata sebenarnya itu. Jadi tanpa itu mungkin ya itu nggak ada nggak bisa artinya bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap parpol itu sendiri. Seperti kalau kita Perindo sebagai partai baru kan waktu itu kita punya visi ke arah pendidikan, kesejahteraan ya, persatuan dan kesejahteraan kan. Seperti tagline kita kan untuk Indonesia sejahtera. Jadi kita visinya tagline kita adalah kesejahteraan, karena itu sumber dari akar masalah persatuan kan. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan Partai Perindo ya, kita harus benar-benar punya tindakan nyata untuk membantu masyarakat. Kita mengadakan program gerobak seperti yang dilihat di televisi. Setiap kabupaten kita memang membagikan gerobak secara gratis. Dan itu tentu kita nggak bisa membagi dengan jumlah yang banyak karena keterbatasan sumber dana. Karena satu, kita juga sebagai partai baru itu sudah merupakan perjuangan yang luar biasa untuk Bapak Ketum kita, Pak Haritanu Sudibyo, untuk memberikan bantuan berupa gerobak ke seluruh Indonesia. Nah, itu juga tidak hanya itu aja. Jadi kalau kita membagikan gerobak pun itu lantas tidak bisa mempertahankan kepercayaan juga. Kita harus juga bisa menjaga agar gerobak itu juga berfungsi kan. Kita beri gerobak, setelah itu pergi, setelah itu nggak jualan ya, itu kan jadi nggak selesai juga. Nah, kita berarti harus melakukan pembinaan. Nah, itu langkah yang cukup berat sebenarnya yang harus kita lakukan. Nah, itu sebagai bagian dari partai politik yang berjuang untuk bangsa dan negara, ya itu mau tidak mau itu jadi pengorbanan kita semua, tidak hanya ketua tapi juga seluruh, bahkan sampai masyarakat itu sendiri. Demikian mungkin. Nah, selain itu tadi juga Pak Damar sudah menyatakan bahwa melalui pendidikan juga nih Pak, fokus visi misinya itu meningkatkan pendidikan.
Betul, Mbak. Ya itu tadi yang sudah kita sampaikan bahwa itu jadi urutan sih ya. Nggak bisa kita bicara bagi gerobak selesai, nggak bisa. Iya. Itu harus pendidikan juga. Seperti kalau kita bicara manajemen itu ada pendidikannya kan. Bagaimana berdagang juga ada pendidikannya. Nggak bisa serta-merta kita jual gerobak pinggir jalan terus tanpa pengelolaan kan nggak mungkin. Mesti jadinya nggak optimal juga atau bahkan bisa rugi kan seperti itu. Mungkin seperti itu, Pak. Kalau pendidikan politik itu kan memang sebenarnya itu tanggung jawab pemerintah nih, Pak. Tapi untuk di Partai Perindo sendiri itu apakah sudah melakukan pendidikan politik itu sendiri? Ya, memang benar tanggung jawab pendidikan politik untuk masyarakat itu nggak mungkin dilakukan oleh partai secara keseluruhan. Artinya kita hanya bagian dari stakeholder di situ kan. Nah, kalau internal kita untuk setiap partai mesti ada harusnya itu namanya pendidikan politik entah dalam bentuk TOT ataupun sebagainya masih ada. Di Partai Perindo sendiri kita ada TOT dari TOT kader madya sampai paling bawah itu ada. Cuma kan nggak bisa, artinya kita hanya bisa melakukannya dengan artinya tidak dalam waktu yang panjang. Paling satu kader mungkin di tingkat bawah mungkin hanya mengalami TOT itu mungkin baru sempat mengikuti TOT mungkin baru 1 kali selama masa karena keterbatasan waktu macam-macam lah, waktu, biaya dan sebagainya. Karena ya itu memang apalagi partai baru ya kan perlu sumber dana yang besar. Tapi sudah melakukan pendidikan politik. Cuma untuk Perindo kita sudah melakukan TOT dari tingkat pusat sampai tingkat tataran di daerah. Kalau di Perindo adalah tingkat kecamatan itu DPC. Sampai tingkat DPC kita sudah melakukan TOT. Training of trainer. Jadi training untuk berarti kepemimpinan. Ya, seperti itu. Nah, ini Pak, kita kan akan melaksanakan pesta demokrasi nih di tahun 2024 nih. Kalau dari Partai Perindo itu sendiri apakah sudah mulai mempersiapkan untuk pemilu 2024? Apakah punya gebrakan baru atau apa seperti itu? Terima kasih untuk Partai Perindo. Kalau kita kan di kabupaten, tentunya gebrakan pasti ada. Cuma kita kan kalau di kabupaten sekarang ini yang paling penting adalah dari partai politik itu adalah mempertahankan konsistensi, terutama konsistensi internal di internal kita harus kita pertahankan komunikasi seluruh kader. Keutuhan kader itu menjadi hal yang utama bagi kita untuk ke arah pemilu 2024 nanti. Tentunya itu strategi akan ada arahan dari pusat. Mungkin demikian. Tapi berarti sudah mempersiapkan pastinya ya Pak? Pasti sudah mempersiapkan. Dan kalau perjuangan di partai politik nggak ada berhentinya sebenarnya, terus menerus. Walaupun pesta demokrasi hampir sudah usai, ya kita tetap kan namanya kita sebagai suatu wadah perjuangan itu kan belum selesai. Kita bicara sejahtera di Indonesia juga belum selesai sebenarnya. Kalau bicara sejahtera, kesenjangan masih banyak. Dan pemilu juga kan nggak berhenti sampai pemilu dan perjuangannya panjang. Berlanjut. Kita juga Perindo ini juga belum di tingkat pusat kan sebenarnya belum dapat kursi. Jadi perjuangan kita masih panjang, tapi yang jelas kita yakin lah di Partai Perindo yakin bahwa kalau kita sebagai partai politik punya tujuan visi misi yang memang benar tergambarkan dengan mudah bahwa tujuan kita adalah untuk Indonesia sejahtera, itu nggak akan pernah berhenti sampai kapanpun dan tidak bisa dihentikan oleh ini belum lolos dan sebagainya. Kita tetap maju terus. Berarti berjuang terus demi kesejahteraan masyarakat sampai tercapai ya itu. Nah, ini menghadapi pemilu serentak 2024 ini sebagai wujud kedaulatan rakyat kita ini, bagaimana sih harapannya Pak Damar ini untuk pelaksanaan pemilu serentak 2024 nanti? Dan yang mungkin pemilu 2024 nanti itu harapannya akan menghasilkan wakil rakyat dan pimpinan yang amanah dan profesional. Ya kita harapannya bisa lebih baik dari tahun kemarin. Artinya tahun kemarin kita anggap bagus. Nah
Terutama sekarang ada teknologi berkembang pesat, terus pola politik ini sebenarnya di zaman ini kan udah lebih mudah daripada dahulu. Iya. Sekarang udah ada teknologi Teknologi. medsos dan sebagainya, itu memudahkan sekali sebenarnya. Kita melakukan pendidikan politik ke kader juga sebenarnya bisa Lewat media lewat sosial. media sosial, lewat vCall dan Iya. konferensi itu bisa dilakukan, jadi lebih mudah sebenarnya. Nah itu untuk kami berharap bahwa nanti penyelenggara negara, penyelenggara pemilu terutama KPU ya bisa melaksanakan proses pesta demokrasi itu dengan sebaik-baiknya, dengan utamanya prinsip mengedepankan prinsip inilah prinsip-prinsip integritas, terus ya untuk tujuannya juga akan sama, untuk menciptakan mendapatkan perwakilan yang ideal lah, yang bagus yang sesuai apa yang masyarakat butuhkan. Ya, itu tugas KPU yang paling dasar. Demikian. Berarti ya intinya tuh pelaksanaan pemilu 2024 nanti harapannya berjalan dengan baik dan lancar dan sesuai dengan harapan masyarakat ini. Betul. Nah, sahabat pemilih, membahas mengenai fungsi partai politik sebagai sarana penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat sangat menarik pada hari ini. Terima kasih untuk Pak Damar atas ilmu yang telah diberikan kepada kita, dan mungkin akan kita sambung lagi untuk kesempatan berikutnya dengan informasi yang terbaru tentunya ya Pak Damar. Baik, terima kasih Mbak Lia. Terima kasih juga untuk KPUD Kebumen dan seluruh sobat pemilih. Sahabat pemilih yang budiman, demikian talkshow kita pada hari ini bersama Bapak Damar Priambudi, Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Kebumen. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat untuk sahabat pemilih di rumah. Ingat, untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, karena COVID-19 masih belum berakhir. Nantikan sapaan kita selanjutnya dalam acara talkshow KPU Kebumen Menyapa, dari Sapa Jadi Tahu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube KPU Kebumen. Saya Fitroh Amalia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.